kiri kanan ini buat kamu bukan ya, buat saya ya, udah ya. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Joshua, biasa dipanggil kalau di kota ini dengan nama Oci. Mungkin beberapa dari saudara pernah mendengar nama ini. Kalau nggak pernah ya nggak apa-apa. Sekarang berarti pernah mendengar. Oke, saya ingin perkenalkan dulu. Saya udah siapkan. Nah, ini keluarga saya. Karena sering-seringnya kalau pelayanan saya nggak bawa istri saya, jadi beberapa suka menanyakan, Bapak keluarganya baik-baik? Oh, baik-baik. Ya. Terus dikira juga mungkin belum punya pasangan gitu ya. Jadi saya nyatakan hari ini saya sudah punya pasangan begitu ya. Ini mana ini? Ini saya dan istri saya. Ini anak saya yang pertama, namanya Brian, sedang sekolah di Melbourne. Yang kedua ini adiknya yang perempuan, namanya Casey, dia kelas 2 SMP gitu ya. Jadi satu istri dua anak ya. Jangan dibalik ya. Karena hari-hari ini banyak yang punya dua istri satu anak. Saya satu istri dua anak aja, satu aja diurus pusing ya, pusing, apalagi dua, ngeri ya. Jadi satu aja cukup. Oke, bilang kiri kanan, istri satu aja cukup. Bilang. Ya. Oke, kalau saudara lihat ini di gambar berikutnya, oke, nah ini gaya saya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara terkoneksi dengan Instagram saya di atas, coba tolong itu ya. Ini nomor handphone saya, ini Instagram saya. Jadi kalau mau terkoneksi boleh, saya suka kasih message baik lah ya untuk perenungan. Oke? Nah, oke. Nah, ini kalau di Instagram saya suka upload juga foto-foto begitu ya. Tapi saya nggak mungkin mengupload foto yang tidak ada message. Pasti ada message-nya. Dan message-nya bukan message gini, akhirnya ke Alaska. Nggak, ngapain yang begituan? Ya, akhirnya bisa pergi, akhirnya punya ini. Oh, bukan. Instagram bukan buat itu kalau di dalam hidup saya. Instagram adalah sebuah media untuk saya menyampaikan apa pesan Tuhan buat orang-orang, sehingga ini bisa menginspirasi dan mereka bisa dibawa kepada Kristus lewat pesan-pesan. Jadi begitu. Nah, ini foto saya biasa begini ya. Maksudnya segala sesuatu itu berasal dari Dia ya. Dan segala kemuliaan cuma bagi Tuhan. Jadi beginilah gaya saya. Tapi berbeda sekali dengan kaum milenial ya. Kalau kaum milenial dia begini ya. Begini, ya. Nggak ngerti. Saya bilang kenapa sih gayanya begitu? Kenapa nggak begini aja? Nah, dia memang mungkin. Nah, coba cek aja anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kalau di foto begini, ya, berkaitan dengan tangan. Nah, saya nggak ngerti juga apakah ini menyimbolkan atau sedang memberi sebuah pesan bahwa dia pendukung paslon tertentu. Mungkin saja. Ya. Kalau saya, ya mungkin juga ada yang menerjemahkan, oh kalau begini pendukung paslon 01 gitu ya. Ya. Tapi kalau lihat anak saya, oh begini berarti dia pendukung paslon 02. Nggak apa-apa, bebas, terserah. Mau menerjemahkannya seperti apa bebas. Yang pasti kami kalau saya 01, anak saya 02, nggak apa-apa. Yang penting nggak usah ribut lah. Ya, benar nggak? Nggak usah ribut. Apain? Benar nggak? Ya, puji Tuhan. Tapi setelah ditanya, ya ternyata begini itu. Oh 2 periode katanya. Oh 2 periode. Saya pikir tuh maksudnya pendukung paslon tertentu. Ya sudah, nggak apa-apa. Terserah. Ya, terserah. Pokoknya saya tidak juga memaksakan. Gitu ya. Kira-kira begitulah perkenalan dari saya. Hopefully bisa ya tak kenal maka tak sayang. Terima kasih buat kesempatannya. Saya salah satu sahabat dari Andreas SW yang saya sering dengar, sering mampir ke sini ya. Betul? Andreas yang dari Cirebon itu. Betul ya? Nah, itu sahabat saya ya, sahabat saya. Jadi jangan-jangan mungkin saya juga bisa ke sini juga kan ada yang membisiki, mungkin ya. Oke, saya hari ini mau sharing tentang ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Karena mungkin 1 bulan yang lalu kita merayakan
kebangkitan Yesus, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Hari ini saya ingin mengungkap sedikit saja, tapi menarik sekali kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan. Saya tidak ingin berkhotbah, tapi saya ingin sharing aja sama Bapak Ibu Saudara. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, tidak secara berurutan. Yang pertama, I say to you today, you will be with me in paradise. Di sini dikatakan salah satu perkataan Yesus yang dia ucapkan kepada orang atau yang disalib di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus, dan salah satunya dia berkata, kalau nanti engkau ada di Firdaus, tolong ingat saya. Dan Yesus berkata, hari ini juga kamu telah bersama-sama dengan saya di Firdaus. Lalu salah satu perkataan Yesus lagi adalah, ibu, ini anakmu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris bukan ibu, woman, woman. Jadi wanita. Ini anakmu. Ini sebenarnya sedang menunjukkan bahwa tidak ada kultus individu terhadap seseorang yang bernama Maria, sehingga akhirnya beberapa di antara kita memuja Maria lebih daripada Yesus. Itu sebabnya dia katakan woman, ya, bukan woman. Lalu, my God, why have you forsaken me? Kenapa Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu, aku haus. Kemudian, Father, forgive them, they know not what they do. Bapa, ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan my spirit, ya, my spirit. Rasanya usia beda yang benar. Serius. Rasanya persekutuan mana begitu ya, di Pagarsi gitu kan, kalau nggak salah. Iya betul ya. Saya mencoba mengingat ini, memang sepergerakan juga ini. Lalu yang terakhir, it is finished, sudah selesai. Nah, dari 7 ini saya ingin membahas 2 saja. Ya, saya tertarik membahas 2. Yang pertama, oke? Yang pertama, it is finished. Yang kedua, ini, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 2 ini saja yang ingin saya bahas. Saya berharap ini boleh menjadi sesuatu yang membuka pikiran kita, supaya kita mulai bergeser, tidak ada di level yang sama, tapi kita mulai bergeser ke level yang berikut, ya, ke level yang lebih tinggi. Oke. Nah, firman Tuhan katakan, salah satu perkataan Yesus yang cukup sakti adalah, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di Lukas pasal 23 ayat 34. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, firman Tuhan katakan kita harus mengampuni mereka. Coba salah satu di antara kita boleh bantu untuk bukakan di Lukas pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Ibu Saudara konsentrasi sebentar saja di sekitar 10-15 menit di awal, ya. Karena ini penting. Kalau Bapak Ibu Saudara enggak konsen, maka nanti akan kehilangan pesannya. Jadi kalau Bapak Ibu konsentrasi dengan sungguh-sungguh 10-15 menit pertama, maka Bapak Ibu Saudara akan mudah, ya, mengerti. Oke, satu orang boleh bacakan Lukas pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Siapapun yang sudah menemukannya, boleh bacakan buat kita. Ya. Ya. Bahkan jikalau ada orang yang berbuat dosa kepada kita 7 kali sehari, dan 7 kali ia datang kembali kepadamu dan ia berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini perintahnya Yesus. Artinya begini, kalau istri kita, suami kita, pemimpin kita, atau jemaat datang kepada kita, orang yang kita pimpin, adik kita, kakak kita, berbuat salah, berbuat dosa dalam 1 hari 7 kali, maka kita harus mengampuni dia. Terserah
tidak disebutkan salahnya apa. Keren. Karena kalau disebutkan salahnya, kan kalau salahnya ini Pak, kan begitu. Apapun salahnya, 7 kali sehari. Mungkin beberapa di antara kita, Pak, istri saya mah ngeselewih 7 kali. Ayah ber-20, ayah ber-20. Jadi yang ke-7 kali udah saya ampuni, kan sesuai firman. Jadi lebih dari itu bukan porsi saya Pak. Ya. Jadi 8 sampai ke 20 saya tidak ampuni. Tapi jangan salah, karena firman Tuhan ada di bagian yang lain yang menguatkan yang lebih berat dari ini. Dikatakan bahwa ketika seseorang datang 70 kali 7 kali, berarti 490 kali datang sama saudara, orang yang sama, bukan orang yang berbeda, ya kan? Firman Tuhan nggak bilang apabila beberapa di antara saudara berkali-kali datang dan engkau hitung sampai 490 kali, enggak. Apabila saudara artinya seseorang yang sama datang 490 kali, minta maaf, salah, maka tugas kita adalah mengampuni mereka. Artinya tidak ada kata bisa orang temenin kumaha bisa, aduh ibu kumaha ini menjadi hati saya. Nah ini enggak ada kata harus lepaskan pengampunan. Bahkan kalau saudara suatu hari nanti ada blessing, ada berkat untuk bisa pergi ke Israel, maka di Israel itu ada doa Bapa kami dari berbagai macam bahasa. Puji Tuhan, termasuk di dalamnya ayat bahasa Sunda. Benar, saya udah lupa apakah tulisan pertamanya Abah gitu ya, Abah anu aya di sorga. Itu mungkin ya. Saya sekelibat aja cuma, bahasa Sunda hebat, bahasa Sunda aya ya. Kalau bahasa Betawi, wah lebih berat ya. Babe, kurang mau aya. Babe yang ada di sorga. Mungkin begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada berkat ke sana. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, bahkan dicek di dalam terjemahan aslinya, dikatakan begini. Dan ampunilah kesalahan kami. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris beda. Dalam bahasa aslinya dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami jika ini doa yang datang sama Tuhan tuh, Bapak ampuni kesalahan saya kalau saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Artinya secara terjemahan bebas gini, Bapak jangan ampunilah saya mah, itu cocok. Dan saya kita ngampuni, gitu. Bisa kan? Bukan. Ini jadi lebih light karena memang terjemahan bahasa Indonesia disesuaikan dengan budaya di Indonesia, jadi light, jadi ringan. Jadi ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang, itu kan jadi lebih light, lebih ringan. Padahal lebih tegas. Ampuni saya Tuhan kalau saya mengampuni. Kalau saya nggak mengampuni, udah nggak usah diampuni. Gitu loh, coba. Itu lebih tegas, lebih jelas, garisnya jelas. Dan itu gak mudah. Tapi kualitas saudara diukur justru dari situ. Saudara mau jadi orang yang seperti apa, kualitasnya seperti apa, diukur. Apakah saudara bisa melepaskan pengampunan? Nah, sekarang pulang dari tempat ini, jangan juga kemudian comot ayat ini terus bilang ini. Pada tahu cek sebenarnya dulu letik-letik lo kasih kita, lu perlu diampuni. Mantan ku saya tak uang belanja nih, ceceng, ambil. Jangan juga jadikan ini sebagai sebuah alat untuk pembelaan buat saudara untuk terus hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kesalahan. Dan saudara pakai juga nama saya, itu sebenarnya dulu letik-letik kita kudu ngampuni 490 kali. Orang can 490 kali, can orang. Makanya sebenarnya 272 itu, 272 ya.
Karena jangan gunakan ini untuk dijadikan sebuah alat untuk pembelaan diri saudara. Makanya dari awal saya udah bilang kan, firman ini buat saya. Saudara yang harus melepaskan pengampunan, katakan lepaskan pengampunan. Nah, jadi firman Tuhan kan bilang begini, kalau ada yang bersalah kepadamu dan datang berkali-kali, udah gitu aja, kamu harus mengampuni dia. Berapa kali? 70 kali, 7 kali itu rekor, 490 kali. Oke. Nah, pertanyaannya, Pak, siapa Pak namanya Pak? Sini Pak, saya minta bantuan Pak. Pak Purba ya. Kayaknya orang Batak Pak ya. Boleh. Saya Sinagam. Oke. Nah, contoh Pak ya. Kalau saya bersalah kepada Bapak ya, saya menghina Bapak ya, dasar botak. Emang botak. Nah, kalau saya bilang dasar botak, ya memang botak gimana? Maksudnya kenapa juga harus tersinggung? Ya, dia emang botak, kecuali nggak botak. Kan tersinggung, orang nggak botak belum botak. Umpama gitu ya, Pak. Kan Bapak udah pulih gambar diri ya. Kasih kita nih Pak ya. Ya, resiko juga paling juga nggak diundang lagi. Nah, Pak, kalau saya punya salah sama Bapak ya, aduh Pak, maaf Pak, tadi kelepasan saya. Aduh, mau botak, kayaknya saya kurang berhikmat Pak. Aduh, saya mau minta maaf ya Pak ya. Kira-kira kalau menurut firman ini kan suruh mengampuni Pak ya. Bapak mengampuni nggak Pak? Mengampuni. Kalau saya bilang ampuni saya Pak ya, kalimat yang diucapkan apa Pak? Saya ampuni. Benar. Itu keren. Pak udah Pak, cukup Pak. Jadi Pak Purba pasti kalimatnya kalau saya datang, Pak ampuni Pak, aduh maaf ya saya salah. Yang diucapkan oleh Pak Purba, oke saya ampuni. Betul Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya, tetapi saat orang melukai Yesus, Yesus nggak bilang saya ampuni. Aneh kan? Aneh. Kalau orang melukai Yesus, harusnya Yesus melepaskan kata-katanya adalah saya ampuni. Terlaluan menetes. Orang tersalah, orang disalib menetes tengah hati itu otak di mana itu kabelnya. Kan gitu kira-kira. Ada yang nggak mengerti bahasa Sunda? Oh nggak mengerti bahasa Sunda. Di sebelah situ ada earphone, ada yang menerjemahkan. Jadi Yesus dilukai, Yesus dihina, Yesus sampai dilecehkan, dibully. Itu gak mudah. Coba bayangin, Tuhan, benar Tuhan, turun untuk disalib, turun dari salib kalau emang benar Tuhan. Ngaku-ngakunya aja Tuhan, masa nggak bisa turun dari salib? Kalau namanya Tuhan dia bisa turun dari salib lah. Buktiin kalau emang benar Tuhan. Waduh, ini melecehkan loh. Ini Yesusnya untung aja nggak kepancing emosinya. Kalau kepancing emosinya, orang aja emang orang tuh bisa turun ya, kan bisa aja. Tapi hebat tuh, Yesus tuh nggak terpancing untuk emosi terus kemudian wah ini kutuk jadi kodok kan bisa aja. Dasar kurang ajar nih semua. Dia bisa nggak mengutuk? Bisa. Tapi enggak loh. Pada saat orang lain berbuat salah, melakukan sebuah tindakan yang melukai hati Yesus, melecehkan, menghina, bahkan udah sampai membunuh Yesus, padahal dia tidak bersalah. Keren. Jawaban Yesus, Father, Bapa, ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat saja. Jawabannya bukan begini, saya ampuni, memang aja lemah kabeh garomblo. Kan udah gitu, gue jelas tersalah, tapi disalib. Gimana? Lu mau nggak kalau babinya salah? Nggak salah, tapi disalib mau nggak? Kan nggak mau. Jangan nyalipin orang kalau nggak bersalah. Mana buktinya? Buktikan kecurangan pemilu. Oh, ini mah politik. Buktikan, jangan sembarang ngomong. Bawa buktinya. Mana buktinya? Terus kemudian saya disalib. Oh benar. Kan gitu. Yesus nggak bilang saya ampuni, enggak. Aneh loh Pak. Coba
Pak, maafkan apa? Bapak, ampuni. Karena ada teliti dengan nggak ngerti apa yang dia perbuat. Ya, ya, itu beda Pak. Nah, yang menarik menurut saya, Yesus itu bukan tidak bisa mengampuni, bisa, tapi karena dia tahu bahwa yang sedang dilakukan orang-orang terhadap dirinya itu bukan langsung terhadap dirinya, tapi yang sedang dilakukan adalah kepada Bapaknya. Dia berdiri sebagai perantara. Walaupun dia dilukai, tapi dia tahu bahwa yang dilukai bukan saya, sebenarnya Bapa. Itu kan. Pertanyaannya, kenapa saudara sakit hati? Kenapa saudara? Saya terluka, tolong doakan saya. Kenapa? Kenapa saudara sakit hati? Karena saudara tidak bisa menempatkan diri seperti Yesus menempatkan diri. Mari sekarang, kalau ada orang yang menghina gereja saudara, ada yang menghina pemimpin saudara, ada yang menghina diri saudara, ada yang menghina institusi saudara, ada yang menghina saudara, ada yang membuli, ada yang melecehkan saudara. Ingat, yang dia lakukan bukan directly kepada saya, tapi yang sedang dilakukan kepada Bapa di surga. Jadi kalau ada yang menghina saya, dasar bengkek, kenapa? Apa yang Anda sedang lakukan? Anda bukan sedang menghina saya, Anda sedang menghina siapa yang menciptakan saya. Begitu. Satu hari saya pernah makan, ada sebuah restoran dulu di Jalan Dago. Itu ada restoran namanya Jojo Mama. Dulu di Dago. Mama Jojo ada? Oh, Mama Jojo. Oh, itu Jojo Mama. Namanya Jojo Mama. Satu hari saya diajak makan di sana. Oh, diajak makan di sana, lalu mau parkir susah. Ada tukang parkir, prakrit. Terus saya bilang gini, Pak, ini ngalangin mobil orang loh. Kalem. Tenang aja, kan gua penguasanya, gua yang ngatur di sini. Entah, barangkali nanti dia mau keluar susah Pak. Kalem. Saya percaya Pak. Ya, percaya kan ada penguasanya. Saya bukan penguasanya Pak. Ya sudah, saya parkir di situ. Dulu banget. Itu mobil pertama kali yang saya punya, mobil setrikaan. Mobil Civic Wonder tahun 80 pokoknya bentuknya kayak setrikaan Philip. Mobilnya gitu ya. Mobil nggak bagus. Zaman itu kebetulan yang parkir yang saya halangi itu mobilnya Toyota Land Cruiser. Waduh, itu lumayan itu. Nah, saya masuk ke dalam karena diajak makan oleh beberapa anak-anak rohani saya. Di mana, which is anak-anak rohani saya itu adalah anak-anak yang lulusan rada preman, tapi sudah bertobat, tapi belum pulih 100%. Emosinya masih suka meledak-ledak. Diajak makan, iya sudah masuk makan. Tiba-tiba lagi makan, wah ada apa nih ya? Wah ini ada huru-hara nih. Saya mulai begini, jangan-jangan mobil saya menghalangi. Itu firasat saya pertama ya. Ini tukang parkir, kalem. Keluar saya, pas waktu lagi keluar saya, mohon maaf. Ini begitu keluar gini, keluar anjing. Saya ngerti tuh ya. Wah, saya di anjing loh. Keluar, lu tahu nggak? Mobil mana yang ngalangan? Mobil lu menghalangi gua. Ini pengusaha, masih anak muda, marah-marah. Saya sabar. Ini yang suruh parkir di sini bukan saya. Itu.
Gang parkir. Semua tukang parkir sana, gitu. Ini tukang parkirnya yang ngegampangin ini. Giliran sampai di caci maki, dia masih lagi ngurus mobil orang. Ini gimana kasusnya? Sambil marah-marah tetap, jangan banyak ngomong, keluar, gua mau keluar. Suruh mundurin, keluar sana mobilnya, jangan di sini, gua mau keluar. Waduh, itu ya. Waduh, bergemuruh di sini. Yang salah tukang parkir, bukan saya. Yang dihina saya. Padahal saya udah bilang, non, itu tukang ngatur, yang tukang ngatur. Tapi yang tetap yang kena ini, ya daripada lama, daripada panjang lebar, udah dimajuin sedikit, sama dia keluar. Dia keluar, saya pakai tempat parkirnya. Tukang parkir baru datang. Bapak, enak nih si bapak. Saya bilang, Pak, kan saya bilang juga apa? Jangan di sini, nanti ada yang mau keluar. Kalem. Pak, emang kita mau jelma gelo? Cuma jawaban gitu. Emang itu mau orang gila katanya. Itu orang gila Pak, udah jangan biarin itu. Ya udah tahu ini yang parkir orang gila. Masa saya suruh parkir di depan mobil orang gila? Saya nggak kebawa gila aja udah kamu siapa? Oh memang itu Bapak. Hati-hati, tukang parkir itu hati-hati. Kalau di sini ada tukang parkir, pekerjaan yang mulia. Tapi harus hati-hati. Karena tukang parkir kadang-kadang suka ngegampangin. Oh di sini aja, ini benar nggak? Kalau itu digemuk nanti sama disku. Gara-gara parkir yang penting mah gua dapat duit kan. Parkirnya sembarang, hati-hati Pak. Udah tanya dulu. Yang kedua, kenapa ada banyak orang yang nggak bisa mengampuni? Itu juga karena tukang parkir. Benar. Coba dengerin tukang parkir. Terus, balas, terus. Kan suruh balas. Benar nggak? Makanya di kepala kita, kalau ada orang menyakiti kita, terus balas. Bukan firman Tuhan, tukang parkir. Balas, itu sering nggak tuh kerja parkir? Benar. Terus balas. Balas terus. Duk, hop. Udah duk baru duk. Ini tukang parkir ini. Penyebab kenapa banyak masyarakat di Indonesia nggak bisa mengampuni. Hati-hati. Jangan balas, jangan macam udah kanan Pak, kanan. Iya, kiri. Udah ya gitu. Masa kanan, balas. Jadi di kepala balas. Pak itu loh. Repetition itu tuh pengulangan tuh bahaya loh. Terpujilah tukang parkir. Karena namamu disebut dalam khotbah. Jadi harus hati-hati. Begitu masuk itu anak-anak hari, ini kenapa nih? Pendeta lama banget keluarnya. Saya bilang itu tadi saya ceritakan. Itu langsung serta, mana orangnya? Pak, terang. Oh ini kalau nggak kerusuhan ini Pak. Mana orangnya, mana mobilnya? Ingat nggak plat nomornya? Saya cari, saya punya kenalan di Bogor. Kalau kenalan di polisi nanti dicari orangnya siapa, kita gebukin apa pun. Udah usah. Waktu lagi pulang, saya cerita istri saya sampai, gua nggak terima suami gua diperlakukan seperti itu. Ikut terluka juga. Karena cuma dengar cerita, mengalami juga nggak ya? Terluka juga. Itu keterlaluan. Ada dua pilihan. Saya kutuk jadi kodok. Bisa, kan ada kuasa di dalam perkataan hamba Tuhan. Ada. Enggak lah, daripada dikutuk jadi kodok. Dah aja lah. Bapak, nah ini Bapak, ampuni. Karena dia nggak ngerti. Ini dulu masalahnya dari awal gimana?
karena kebelet atau mau mindset atau mau apa. Pokoknya cepet-cepet keluar ya, sabar tuh. Ini nggak ngerti apa-apa langsung marah, anjing mau keluar. Coba. Kan hanya ada dua pilihan. Kita mengutuk, kita tidak mengampuninya, atau kita saya mengambil keputusan, udah saya. Bapak, ampuni, nggak ngerti gitu apa yang dia lakukan. Saya berdoa supaya one day ini orang bisa jadi hamba Tuhan. Bukannya suruh jadi kodok. Dia keluar supaya jadi hamba Tuhan itu. Siapa tuh jadi hamba Tuhan? Satu kali pas lagi saya datang itu lagi kesaksian saudara, dulu saya pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada mobil setrikaan. Wah, matching nih dengan kesaksian saya. Oh, ini tuh orangnya tuh. Wah, kan ternyata saya bertobat, saya jadi hamba Tuhan sekarang. Oh, puji Tuhan. Daripada kita kata-katain yang nggak benar. Benar? Iya. Yang kedua ceritanya, istri saya itu bekerja di salah satu bank asing selama 15 tahun. Tiba-tiba ada customer marah-marah. Ini gimana nih bang? Gak benar ini sistemnya ini. Masa ini coba pikir. Jangan sembarang ini. Karena dia nasabah kelas yang cukup premium, maka perlu ditangani. Ditanganilah dengan baik-baik. Singkatnya, terjadilah pengucapan kata-kata yang tidak layak buat istri saya yang saat itu bekerja untuk menangani bapak ini. Istri saya cerita, lalu saya bilang gini sama istri saya, lo gak sakit hati ya kalau diomongin kayak gitu? Masa dibilang kata-kata tadi lu ucapin kayaknya gimana gitu. Saya nanya sama istri saya jawabin, sakit hati? Ngapain sakit hati? Kan dia mah lagi komplainnya bukan ke saya, dan dia mah lagi marah juga bukan marah ke saya, marah ke bang. Memang marahnya ke bang, ini bang nggak begini, lu gimana ini? Walaupun dia yang harus menghadapinya, tapi yang salah bukan saya. Yang salah itu bagian di belakang sistem, apa komputernya, apa orang-orang yang bekerja, bukan dia mah hanya sebagai front office aja yang menanganinya. Oh iya pak, ngopi dulu pak, ngopi. Oh jadi kita bikin kopi pak ya? Iya saya bikin kopi. Wah duduk pak, ngobrol. Sebenarnya sakit hati nggak ada. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu bukan kepada saya. Saya dibayar oleh pihak bank untuk menangani bapak ini. Tapi saya salah tidak. Dan dia sedang menghina, dia sedang mengeluarkan kata-kata walaupun kepada saya. Tapi to be honest, itu not for me, tapi for the bank. Wah, ini ilustrasi ini benar juga ya. Benar. Jadi Yesus itu, kenapa dia nggak sakit hati? Karena dia tahu yang sedang dilakukan orang-orang ini bukan kepada saya, tapi kepada Bapa yang mengutus saya. Saja. Siapa yang mau bebas dari rasa sakit hati? Gampang. Kalau mau bebas dari sakit hati, gampang. Ya. Saat orang lain melukai kita, dapatkah kita melihat seperti Yesus melihat? Karena ingat, yang jauh lebih penting itu bukan apa yang Anda lihat, tapi bagaimana cara Anda melihat. Kita melihat problem, tapi bagaimana cara kita melihat problem? Kenapa sih ini datang lagi dalam kehidupanku? Nah, ini yang kita cuma melihat problem. Tapi kalau bagaimana cara kita melihat problem? Firman Tuhan bilang 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, problem-problem yang kamu alami itu problem biasa, tidak pernah lebih dari kekuatanmu. Pada saat kamu mengalami problem, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggung. Tahukah saudara, makin banyak jalan keluar yang kita temukan dalam hidup, kita menjadi orang yang expert, menjadi orang yang ahli. Kenapa handphone saudara rusak? Kenapa TV saudara rusak? Kenapa mobil saudara rusak? Saudara harus datang ke ahlinya. Karena si ahli itu telah belajar menemukan berbagai macam jalan keluar dari perkara, dari problem, dari kejadian-kejadian di dalam mobil saudara. Saudara nggak ngerti kenapa ngomong di tengah jalan. Tapi ketika saudara datang kepada ahli, maka ahlinya akan membereskan dengan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena dia telah menemukan begitu banyak jalan keluar.
terlalu mellow, jangan terlalu apa dapat lagi. Nggak usah gini-gini aman lah. Saudara harus belajar untuk melihat tuh, wah ini Tuhan mau kasih jalan keluar nih kepada saya nih. Dan ketika makin banyak jalan keluar saya punya, nanti akan ada orang yang datang. Bu, kemarin saya dengar ibu kelilit utang ya. Tapi kalau sekarang jadi lain ya, kayaknya mungkin ibu punya saran buat saya. Kira-kira gimana ya, saya tuh juga lagi kelilit utang. Nanti ada orang datang sama saya untuk saudara jadi solution maker. So jadi penyelesai masalah. Nah, kalau saudara makin banyak jam terbang dan makin banyak jalan keluar yang saudara punya, maka saudara jadi seorang yang expert, saudara jadi seorang yang ahli, maka ujungnya saudara jadi konsultan. Kalau jadi konsultan, mahal sebenarnya biayanya. Coba saudara bilang, yuk anak orang gelo, anak saudara, yuk rada-rada dibawa ke psikiater. Kan dia ahli, sudah bayar loh. Tuh bayar katanya itu, bayar. Nggak bisa nggak bayar, terus bayar. Jadi mulai hari ini, kalau ada orang yang mau, kalau saudara mau bebas sakit hati, gampang. Saudara tempatkan diri saudara pada tempat seperti Yesus memandang. Kenapa ada seseorang yang mengambil uangmu, mengambil cuanmu, mengambil hartamu? Kenapa saudara sakit hati? Kenapa? Pak Purba, sini lagi Pak. Bawa handphone ya Pak, bawa handphone. Bawa handphone. Ya, sini. Bapak sini. Ya, siapa Pak namanya Pak? Tisna. Oke, Pak Tisna sama Pak Purba. Ini handphone Pak Purba, ya. Punya Pak Purba, bukan punya Pak Tisna. Pak Purba titipkan pada Pak Tisna. Titipkan dulu Pak, contoh. Jadi mau pulang. Contoh. Ini punya siapa Pak? Punya Pak Purba. Ya. Dititipkan. Pak Purba bilang, boleh bebas, telepon kemana aja. Ya, mau bayar, pakai aja. Handphone bebas, kuota unlimited. Ya, apalagi bebas kemana. Ya. Lalu Pak Purba bilang begini. Pak Purba bilang sama Pak Tisna, tolong kasihin sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta contoh. Coba Pak, ngomong Pak. Tolong kasih ke Pak Pendeta tolong. Yang kamu harus lakukan? Oke. Nah, ini benar ya. Pertanyaannya, kenapa Pak Tisna sakit hati? Kan ini punya siapa? Punya Pak Purba. Cek Pak Purba, udah ya. Sekarang kasihin ke Pak Pendeta. Pak Pendeta lebih perlu daripada Pak Tisna. Kenapa Pak Tisna nyeri hati? Saya sakit hati. Kenapa itu dikasihin ke Pak Pendeta? Cager. Ini punya siapa? Ini kan punya Pak Purba. Ya terserah Pak Purba. Mau dikasihin, mau terus setahun ada di Pak Tisna. Setelah itu tahun berikutnya ada di saya. Ya terserah, itu punya Pak Purba. Kenapa Pak Tisna sakit hati? Nah perlu sakit hati. Justru rada gelo. Terus sampai sakit hati. Mungkin dia marah-marah, Pak Tisna mau benar unfair. Enggak benar, katanya punya kasih Yesus. Tapi kenapa itu dikasih ke Pak Pendeta? Kata Pak Purba, itu terserah gua kali. Barang-barang gua mau dikemanain terserah gua kali. Benar gak? Hah? Atau terus sulit itu ilustrasinya? Benar? Kalau susah kita ulang lagi dari awal nih. Coba. Ini punya siapa Pak? Kembali Pak. Jadi Bapak tidak berhak untuk sakit hati ya. Jadi kalau kata Pak Purba, kasihin. Kata Pak Purba, ya udah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya benar gak? Kalau kata Pak Purba, jual. Ya, benar gak? Iya, gak layak sakit hati. Terima kasih Pak. Kenapa saudara sakit hati? Karena saudara
saudara merasa bahwa yang ada di tangan saudara itu punya saudara? Saudara nggak sadar ya? Roma 11 ayat 36 berkata apa? Bahwa segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, saudara bisa punya, dan bagi dia. Untung ada kata bagi dia, bukan dari dia, oleh dia, titik. Enggak, bagi dia. Bahwa segala sesuatu yang saudara miliki itu bukan milik saudara, itu milik Tuhan. Itu inventaris, Pak. Bapak untuk menunjang pelayanan, maka gereja di tempat ini ngumpulin uang, menyediakan mobil untuk Bapak. Tapi bukan punya Bapak, itu punya gereja tempat ini. Bapak cuma bisa pakai. Selesai tugas, ya, lalu gereja di tempat ini mengatur. Saatnya bukan untuk Bapak lagi, sekarang untuk Pak Tisna. Asik, kan gitu. Bapak nggak bisa sakit hati. Aneh Pak kalau sakit hati. Gimana ini gereja? Udah banting tulang, banting pembantu, banting kucing, semua gua banting. Pelayanan tuh udah kok. From Christmas to Christmas gua terus kok pelayanan. Ini gereja bener-bener nggak tahu diri. Masa dikasih punya siapa? Itu punya gereja, bukan punya saudara. Ya terserah gereja yang mau kasih ke siapa, terserah. Udah rapatnya segala macam. Nah, kita sakit hati, kenapa? Ya, karena kita merasa itu punya kita. Kalau kita nggak merasa itu punya kita, itu semua punya Tuhan. Jadi kalau kata Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara maju di depan kita dan berdoa sama-sama. Haleluya. Ini kan suaranya Pak Yakub Nahua ya. Begitu saudara memberikan persembahan, saudara mikir-mikir. Terus tiba-tiba ada suara ini, kasih rumahku balik. Saudara berat kan? Tapi sebenarnya udah kalau dihitung-hitung, kalau saudara merasa itu punya saudara, ya sudah jadi hitung-hitung. Kalau saudara bukan punya saudara, saudara nggak pernah hitung. Kalau kata Tuhan suruh kasih, pasti aja nanti juga Tuhan kirim lagi bersama. Kan gitu. Makanya kenapa saudara sakit hati? Ya jelas. Itu saudara merasa bahwa itu milik saudara. Mulai hari ini, kalau pengen bebas dari sakit hati, tempatkanlah seperti bagaimana Yesus menempatkan diri. Lihatlah bagaimana cara Yesus melihat ketika orang melukainya. Itu bukan melukai saya, itu melukai Bapa di sorga. Dasar cebol, dasar kere, biasa aja. Serah apa kata lu. Enggak, saya nggak kepengaruh sama apa kata orang. Tuh lihat tuh, pendeta kere, kemana-mana jalan. Soalnya nggak tahu. Saya masukkan data saya ke smartwatch saya, lalu ada facility untuk bisa menghitung langkah. Nah, ketika saya memasukkan data saya, maka saya harus berjalan sebanyak 8.000 langkah untuk usia saya, tinggi badan saya, berat badan saya. Saya harus 8.000. Jadi kalau belum 8.000, saya jalan. Kalau kamu mau jalan, masa di mall naik mobil? Ya enggak, ke mall naik mobil. Begitu di mall, ya jalan. Dan saya menjadi orang yang kalau ada lift, selama saya bisa naik tangga, saya naik tangga. Begitu ada eskalator, saya menunggu dulu sampai udah kosong, baru naik saya. Karena saya pengen melangkah. Lalu ternyata sekitar 300 meter mallnya dari rumah saya. Ngapain pakai motor? Jalan aja saya, jalan. Dan suruh lihat, pendeta kere jalan kaki, nggak tahu apa-apa, berani ngomongin orang. Nggak, siapa lagi ngejar langkah. Terserah orang mau ngomong, terserah. Mulut-mulut dia, ya saya mah nggak kepengaruh, bebas. Hidup saya mah nggak ditentukan oleh apa kata orang. Poin 1, ini poin 1 panjang loh. Poin 2, yang kedua, sudah selesai. Makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan. Katakan menyelesaikan pekerjaan. Tidak mudah menyelesaikan, karena banyak orang senang memulai, tapi nggak senang untuk menyelesaikan. Pertanyaannya, pelayanan apa yang saudara sudah mulai dan saudara belum selesaikan? Coba pikir. Banyak kita masih senang memulai, nggak senang menyelesaikan. Atau terlalu cepat menyelesaikan. Belum saatnya, tapi terlalu cepat. Kualitas
kita memulai, kualitas kita ditentukan pada saat kita menyelesaikan. Bilang kiri kanannya, kualitas ditentukan saat kita menyelesaikan. 2, 3. Kalau saudara mau mengukur kualitas hidup saudara, ukur dari sini. Untuk menyelesaikan kehendak pribadi kita, itu jauh lebih mudah daripada menyelesaikan kehendak orang lain. Ya apa ya? Kalau pemimpin saudara minta tolong sama saudara, menyuruh saudara untuk jangan lupa ya minggu depan layanannya, soalnya yang bertugas itu ternyata dia ada liburan, nggak bisa karena memang harus ketemu dengan orang tuanya. Jadi kita nggak ada yang main musik nih, tolong gantikan dia untuk main keyboard nih. Yang di kepala kita orang deui kan? Saya lagi kenapa sih? Nah, kan gitu. Susah kan untuk menyelesaikan kehendak orang lain? Pernah gak? Lebih gampang kehendak kita kan? Mendingan bobo. Ngapain pagi-pagi jam 8? Enak bobo. Untuk menyelesaikan kehendak pribadi, untuk melakukan kehendak pribadi mah nggak perlu usaha apa, nggak perlu usaha yang bagaimana, nggak perlu, dengan sendirinya natural. Tapi kalau orang tua saudara menyuruh saudara, tolong ya, bantuin mama kerjain ini, nggak mudah. Udah pulang sekolah kehujanan, jalan kaki, nggak ada apa, kesiram itu orang lewat becek kesiram. Sekarang pulang harus melakukan lagi tugas mama. Nah, enak aja nih orang tua ya, kok nggak bisa ngerasain perasaan kita? Kan? Lihat, melakukan kehendak orang lain itu lebih susah daripada melakukan kehendak pribadi. Tapi kualitas hidup saudara diukur bukan ketika saudara melakukan kehendak saudara, tapi ketika saudara melakukan kehendak orang lain. Apalagi itu menjadi kehendak dari Bapa di sorga. Makanya Yesus bilang, Bapa, kalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripada. Betul? Dia kalau bisa, jangan. Masa Tuhan mati di kayu salib? Kayaknya kurang bonafit ya. Coba nonton film itu, Avengers. 1 seri sebelumnya. Itu kan gak enak banget. Jagoannya pada mati semua, pada hilang semua. Itu selama nonton film Avengers itu paling gak enak itu. Pulang tuh sedih. Nonton film Dilan, itu kan sedih. Dilan 2. Nonton film Dilan 2, sedih kan? Aduh, mau pisah ya Dilan sama si Lea. Itu gak enak. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, biar kehendakmu yang jadi dalam hidup. Saudara tuh ya, kualitas hidup saudara itu diukur ya ketika saudara punya pilihan untuk, aduh enak mah tarik selimut, bobo. Ini sih harus pelayanan jam 8, berarti jam 7 kudu datang. Rumah saya jauh, berarti jam 6 kudu pergi. Saudara pikir gampang ya? Enak juga, tarik selimut lagi, bobo. Datang mau gimana gua aja kan, datang jam berapa aja terserah. Jadi orang-orang yang melayani lumayan loh, ini perjuangannya mulia loh. Lu dihargai. Saudara mau datang dengan tinggal celodong dulu, duduk celok. Aduh, pujiannya kurang enak. Pemain musik negara. Nah, kita mah komentator sejati. Bener? Sok, cobain. Pengen tahu. Datangnya sok jam 6. Datangnya jam 7. Belum latihan, udah latihan. Gampang gitu latihan. Udah datang duluan, yang lain belum datang. Latihannya 2 jam. Sejam nunggu yang lain. Latihan, pemain drum belum datang, udah main seret. Itu tuh bisa main gitu, nggak ada goannya, kudu nungguin pemain drum. Nggak gampang. Tapi sudah masih tetap setia. Saya tetap datang. Wah, kualitas di situ. Kita kan sering kali berdoa, lalukanlah. Tuhan jawab, lakukan. Bukan lalukan, lakukan. Nah, kira-kira saudara mau taat apa enggak? Saudara mau menyelesaikan pelayanan saudara? Saudara mau menyelesaikan
menyelesaikan tugas, saudara. Jangan berhenti di awal. Terlalu awal maksud saya. Kan kata Bapak katanya selesaikan, Pak. Oh, saya tuh udah nggak cocok sama istri saya. Saya selesaikan, Pak. Ini salah ini manajemennya. Kenapa jadi selesai? Itu terlalu awal menyelesaikan itu. Selesaikan prosesnya. Itu salib buat saudara itu. Coba, Tuhan menyelesaikan ciptaannya. Mana ada Tuhan mangkrak. Pada hari ketiga, capek enggak, selesai. Sampai hari ke-6 semua fasilitas disiapkan. Baru manusianya. Sama sebenarnya seperti pemimpin kita yang hari ini. Ya, infrastruktur disiapkan semua fasilitas. Baru sekarang tahun berikutnya fokus pada sumber daya. Ini gitu. Buat apa saudara diciptakan pada hari pertama? Buat apa? Maka Tuhan menciptakan manusia pada hari pertama. Daratan nggak ada, lautan nggak ada, tumbuhan nggak ada, hewan nggak ada. Saudara di mana? Ngambang, jengkoi, gelap gulita, karena benda-benda penerang belum ada. Apa itu? Gila apa Tuhan itu nyiptain saudara pada hari pertama? Enggak lah. Diciptain dulu semuanya, di-prepare, benda penerang, tanaman, tumbuhan, hewan, semua disiapkan. Terakhir saudara diciptakan. Makanya ketika menciptakan dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dikatakan sungguh baik. Pada hari ke-6 sungguh amat baik. Karena wah keren. Jadi begitu manusia diciptakan begitu. Wow, it's beautiful. Coba hari pertama, benar, jadi gitu. Ngecengli. Tuhan menyelesaikan. Nuh, disuruh bikin bahtera. Mana ada Nuh gini? Setengah jadi. Cangkel. Bosan. Kita jadi. Gede-gede teh kita kapal. Enggak loh, diselesaikan loh. Selesai. Yusuf menyelesaikan mimpinya, dia kasih mimpi. Selesai loh. Jadi Yusuf tuh gak gampang itu. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Tapi dia selesaikan, dia gak berhenti di tengah jalan. Kalau gitu mah, udahlah, percuma Tuhan, ngapain lah. Enggak, diselesaikan terus. Sampai akhirnya dia ketemu lagi sama saudara-saudara yang menjual dirinya. Begitu ketemu, udah pada takut ya saudaranya. Hebat Yusuf tuh, jawabnya gini. Udah, gak usah merasa bersalah. Emang rencana Tuhan itu harus kirim saya duluan dengan cara seperti ini supaya saya tuh memelihara bangsa yang besar. Woi, dia kan bisa kurang ajar, kan bisa. Penjara, ini ngejual saya. Woi, bisa? Enggak deh, hebat loh, selesaikan mimpi. Apalagi Abraham menyelesaikan korban. Bawalah anak. Aduh, itu janji seperti bintang di langit, pasir di laut. Udah nongol anaknya. Terus kata Tuhan, persembahkannya buat saya. Jangan. Kan gimana sih? Katanya janjinya. Ini gimana? Satu-satunya janji lewat anaknya lahir, anaknya sudah dipersembahkan. Kan dia enggak begitu naik ke atas gunung lalu dia menyimpang. Enggak. Tapi ada yang menyimpang. Yunus menyimpang. Di tengah perjalanan disuruh ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Tidak menyelesaikan yang menjadi tugas. Tapi akhirnya terjadi sesuatu dan Tuhan bawa. Akhirnya dia harus kembali menyelesaikan tugas. Apalagi? Salomo menyelesaikan bait Allah, selesai. Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok yang runtuh, diselesaikan. Rasul Paulus menyelesaikan panggilannya, diselesaikan panggilannya. Sekalipun menderita, selesaikan panggilannya. Yesus menyelesaikan misi hidupnya. Kali-kali saudara dapat berkat pergi ke Israel. Itu dari tempat Yesus pikul salib sampai ke Golgota. Itu jauh dan dia harus pikul salib. Dan menurut
berita salib yang Yesus pikul itu beratnya seberat 9 galon air mineral. Coba bayangin, 9 galon air mineral, kata berat. Seorang wanita yang hamil rata-rata dihitung, ini kata dokter katanya seperti membawa 1 galon air mineral. Jadi pada saat lagi hamil, jalan agak sedikit lelet, suami-suami kalau gini, lempang dan lelet pisan. Jangan lambat sekali jalannya gini. Nah, nih, gue pindahin ke lu, mau? Tuh. Pengen tahu, coba pindahin ke lu. Kuat nggak? Makanya wanita tuh makhluk yang kuat, bawa 1 galon aqua kemana-mana. Kemana-mana bawa 1 galon aqua. Harganya itu nggak mudah. Gigit panas. Ya coba hamil, coba. Untuk ngambek, lu marah-marah. Ini masih gini nggak ngambek-ngambek, masih kamsyah. Bawa kemana-mana, belum dimual. Aduh, kenapa mualnya? Kenapa saya? Lihat muka lu. Ini contoh-contoh dia menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tanggung jawab. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita? Tugas sebagai orang tua, tugas sebagai pemimpin, tugas sebagai worship leader, tugas sebagai musisi. Apa tanggung jawab kita terhadap gereja? Ini rumah Tuhan. Apalagi? Apakah kita sudah menyelesaikan panggilan kita? Jangan-jangan kita terlalu cepat tergoda. Oh, udah jelas panggilannya bukan gembala, tapi tiba-tiba ayo jadi gembala. Udah panggilannya udah bisnismen aja. Bisnismen jadi gembala. Jemaatnya dijual semua. Apa aja dijual, yang penting cuan. Gitu. Kepalanya juga di atas kepalanya begitu. Tanpa sadar loh sebenarnya sekarang itu bisnis itu masuk dalam dunia gereja. Coba ketemu sama hamba Tuhan. Capek. Kalau nggak tepat ketemu sama hamba Tuhan yang tepat, capek. Ketemu tuh jemaatnya berapa? Terus emang kenapa? Kalau sedikit terus kenapa? Kan begitu. Dulu persembahannya berapa? Kalau masih pakai Kijang Innova, gila deh. Karena tekanan itu ngeri itu. 10 tahun yang lalu aku kenal kamu masih pakai Kijang Innova. Sekarang 10 tahun lebih masih pakai Kijang Innova. Gue sih udah ganti. Lalu nggak tahu. Gue tetap pakai Kijang Innova karena kesempatan saya untuk punya mobil seperti kamu saya alokasikan untuk dalam misi. Mana lebih mulia? Pakai ukuran siapa? Hati-hati. Kan gitu kan? Hati-hati. Gimana? Apakah kita sudah menyelesaikan proses hidup kita dengan baik? Saya nggak tahu beberapa dari Bapak Ibu Saudara sedang alami sesuatu, dan Tuhan bilang lakukan, teruskan, lakukan atau apa? Teruskan. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan stop. Layani Tuhan, teruskan sampai selesai. Yang kata Tuhan, it is finished. Khotbah saya